Kamu ibu rumah tangga yang masih muda, video ini aku buat untuk kamu. Jangan pernah pedulikan seandainya mereka memiliki stigma yang negatif terhadap diri kita sebagai ibu rumah tangga yang masih muda, yang dianggap tidak produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada teman-teman semua rezeki yang berlimpah, penjagaan dan perlindungan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi di video aku. Kali ini aku ingin membahas tema mengenai persoalan seorang ibu rumah tangga yang dianggap tidak bekerja, ya. Padahal sebetulnya dia memiliki peran yang sangat krusial gitu ya, sangat penting di dalam suatu rumah tangga. Simak videonya sampai selesai. Kamu ibu rumah tangga yang masih muda atau mahmuda? Oke, video ini aku buat untuk kamu ya, sebagaimana berdasarkan pengalaman yang aku alami pada awal rumah tangga dahulu. Persoalan yang dihadapi ibu rumah tangga ketika awal berumah tangga, terutama bagi yang tidak memiliki pekerjaan sebagai profesional ya, pekerjaan di luar rumah, misalnya di kantor, bekerja di perusahaan ya, atau mungkin bekerja menjadi tenaga mendidik di sekolah formal. Banyak kita dapati di lingkungan masyarakat kita ya, perempuan ya, ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar rumah, padahal dia memiliki anak-anak di rumah, anak-anaknya masih kecil ya, maka dianggap oleh masyarakat ya secara umum bahwa ibu rumah tangga ini adalah sebagai seorang pengangguran, gitu kan. Dulu aku mengalaminya seperti itu, karena orang-orang yang ketika bertanya kepadaku ya kan tentang kamu kerjanya apa, maka ketika aku menjawab bahwa aku bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, maka komentar mereka adalah enak ya, cuma di rumah aja. Padahal teman-teman, stigma seperti itu yang ada di masyarakat itu tidaklah benar ya, karena seorang ibu rumah tangga itu memiliki peran yang sangat krusial. Dia sangat menentukan bagaimana suatu rumah tangga itu akan menjadi baik, karena di bawah kendali atau di bawah dimanajeri oleh seorang ibu yang baik gitu ya, memiliki leadership yang baik. Kita melihat ya, mungkin kamu merasakan ya bahwa di rumah tangga memiliki anak kecil, masih belajar mengasuh anak, belajar mendidik anak, belajar merawat anak gitu ya, anaknya masih bayi atau balita, itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat menguras energi, lahir maupun batin ya. Ditambah lagi kalau hal tersebut ya, pekerjaan yang berat ini, dia kan beralih dari seorang yang single, seorang gadis ya, kemudian dia menjadi seorang ibu, harus merawat anaknya yang masih balita, yang masih bayi. Dia butuh tenaga yang ekstra, dia butuh kesehatan mental, kesehatan fisik. Maka dalam hal ini perlu support dari keluarga, terutama suaminya gitu ya. Maka apabila teman-teman mengalami seperti yang aku alami, bagaimana secara umum masyarakat menilai kita sebagai ibu rumah tangga yang merawat anak kecil sebagai seorang yang tidak produktif, kita perlu bicarakan, kita perlu komunikasikan dengan suami kita ya. Kita curhat saja kepada suami kita bagaimana ketika kita merasakan ya bagaimana stigma daripada masyarakat terhadap kita. Kita curhat saja dengan suami kita, perasaan-perasaan kita, ketidaknyamanan kita atas stigma masyarakat yang seolah menganggap kita ini tidak bernilai, tidak produktif. Kita curhatkan kepada suami kita ya. Apabila suami kita seorang yang bijaksana, seorang yang paham dengan ilmu ya, bagaimana membina rumah tangga di awal itu supaya tetap terjaga harmonisannya, komunikasinya, insya Allah suami akan sangat mengerti mendengarkan curhatan kita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga yang masih sangat baru ya, belajar membina rumah tangga, belajar mendidik anak, belajar melayani suami dengan baik. Suami kita insya Allah akan memberikan solusi-solusi, atau setidaknya dia akan memberikan kita rasa nyaman, karena suami kita akan
menganggap bahwa kehadiran kita di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan dia adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apalagi ya kalau anak pertama, anak kedua itu biasanya suami itu sangat apresiasi gitu ya, apresiasinya tinggi kepada kita sebagai istrinya ya. Istilahnya tuh kalau suami itu lagi senang-senangnya punya anak dari pernikahannya yang masih baru gitu. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk mengkomunikasikan apapun ya dengan pasangan kita, dengan suami kita, hal-hal yang tidak kita nyaman, kita rasa di rumah tangga kita, di lingkungan kita, kendala-kendala kita di dalam ya misalnya merawat anak kita, kita bicarakan dengan suami kita. Ya, setiap harinya harus seperti itu. Supaya apa? Supaya suami juga mengerti bahwa peran kita di dalam rumah tangga walaupun hanya sekitaran domestik yang dipandang sepele oleh ya sebagian masyarakat, akan tetapi sebetulnya itu adalah peran yang sangat mulia, yang sangat urgent. Bayangkan ya, bayangkan seandainya semua ibu rumah tangga yang masih muda, semua ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil, bayi, tidak terkecuali, semuanya mereka bersepakat untuk meninggalkan bayi-bayi mereka di rumah, meninggalkan anak-anak mereka yang masih balita. Lalu mereka menjadi tenaga profesional, bekerja di perusahaan, kerja yang sifatnya teknis di luar gitu ya. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak kita yang butuh sekali dengan kehadiran kita? Dan kita harus ingat bahwa anak-anak kita tidak pernah meminta kepada siapapun untuk dilahirkan ke dunia ini, dan mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan melalui kita ya. Oleh karenanya kitalah sebetulnya yang menginginkan kehadiran anak-anak kita. Oleh karenanya kalau kita sudah menginginkan kehadiran anak-anak kita, selayaknya kita mensyukuri ya apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kehadiran anak-anak kita, dengan cara kita menyambutnya dengan sukacita kehadiran anak-anak kita. Kita tidak pernah meninggalkan mereka, terutama di usia 0 hingga 7 tahunnya. Itulah prinsip saya dahulu ya. Karena saya berpikir di usia tersebut ya, antara 0 hingga 7 tahun, kita tidak akan pernah selama-lamanya mengulang waktu ya, tidak pernah bisa selama-lamanya mengulang momen kebersamaan kita dengan anak-anak kita ya. Oleh karenanya kita tidak perlu memperdulikan apa kata orang, siapapun itu, walaupun orang terdekat di keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita, saudara ipar kita, bahkan mertua sekalipun. Jangan pernah pedulikan seandainya mereka memiliki stigma yang negatif terhadap diri kita sebagai ibu rumah tangga yang masih muda, yang dianggap tidak produktif. Yang penting kita komunikasikan semuanya dengan suami kita bicarakan secara baik-baik. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, mencurhatkannya secara baik-baik, maka dengan pertolongan Allah segalanya akan berjalan dengan lancar. Dan ingat, rumah tangga kita yang menjalin adalah kita dan suami kita. Semuanya demi kebahagiaan rumah tangga, terutama anak-anak kita. Oke teman-teman, semoga saja video aku kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya dengan tema yang lain. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.